Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah, para ikhwan dan akhwat, para bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang datang dari jauh, juga ahlul qaryah yang datang dari sekitar masjid, yang semuanya insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti kecintaan Allah terhadap kita semuanya tanpa terkecuali. Hari ini atau di pagi hari ini, di pagi yang mubarak ini, kita kumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kebaikan ini wajib kita cari. Dan ketika kita mendapatkan anugerah kebaikan itu, maka itu merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan al-ilm, kebaikan ilmu. Semua kita datang ke majelis ini untuk duduk-duduk bertafaqquh fid din, yaitu mencari ilmu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keutamaan-keutamaan yang tidak asing di telinga kita bagi para pencinta ilmu. Rasulullah SAW katakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka kriterianya apa? Banyak hartanya, tinggi derajatnya, tinggi kedudukannya di hadapan manusia, banyak anaknya, banyak istrinya. Kriterianya kata Rasulullah SAW, yufaqihu fid, dia paham agama. Maka pemahaman terbaliknya,
Kalau tidak dikehendaki baik oleh Allah, ya salah satu atau ciri yang paling utamanya dia tidak paham agama. Maka subhanallah, kita datang untuk mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan ya diri kita dengan apa-apa yang insyaallah dengannya kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perkara ini ayyuhal ikhwah rahimakumullah merupakan jalan pintas. Ya, semua jalan tertutup. Bahkan kalaupun ada bolak-belok enggak nyampe-nyampe untuk mencapai kebahagiaan dunia dan di negeri akhirat, ya kecuali dengan jalan al-ilm dan talabul ilm. Makanya Rasulullah SAW katakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis yang senantiasa kita dengar dari asatid, para ustaz, memberikan semangat untuk kita senantiasa menempuh jalan di dalam talabul ilm. Ikhwati fillah rahimakumullah, maka semoga di pagi hari ini kita bertawassul kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa di setiap pagi, inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita mohon kepada Allah di pagi hari ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah, yaitu ketaatan dan ketakwaan serta rasa takut dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini pengalaman pertama ya, di masjid yang baru. Masya Allah. Ya, semoga kita pun mendoakan, dan insyaallah sudah ya senantiasa banyak mendoakan. Ini masjid masih kecil, mudah-mudahan senantiasa ya terus berkembang dan semua memiliki saham ya untuk menegakkan atau membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya bukti ya orang-orang yang perhatian terhadap dinullah azza wajal, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya insyaallah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ya dalam hadis yang jarang dibaca, di jalan suka ada yang minta keropak gitu ya. Jarang ada yang ngasih karena nggak bisa bikin besar katanya ya. Sahamnya paling 1.000 2.000 rupiah. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qutah. Barang siapa yang membangun masjid Baitullah walaupun punya saham seekor atau sekaki burung, punya saham sebesar kaki burung. Jadi satu keramik berapa kaki burung? Nah, walaupun cuma punya saham sebesar kaki burung, walau kama fasikuta, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Subhanallah. Ya, maka semoga semua yang bersaham ya di masjid ini mendapatkan keutamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebelum kita masuk ke kajian yang sangat darurat dan sangat penting yang harus dan wajib kita ketahui, kalimat yang sering kita ucapkan atau terkadang atau sering kita temukan sebagai slogan, ya, yaitu kalimat yang mudah diucapkan, namun bila kita mengetahui hakikatnya, subhanallah, sungguh sangat sedikit ya orang-orang yang merealisasikannya, yaitu taqwallahi azza wajalla. Namun sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa hal yang ingin Anda ingatkan berkaitan dengan Allah alam, mungkin sudah tersampaikan oleh beberapa asatid, berkaitan dengan ya hari-hari yang kita sedang berada di dalamnya sekarang, yang menyambut hari raya, yaitu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang mendolimi Allah. Masa kita gembira
seharusnya kita bersedih ketika mereka bersorak-sorai, bergembira merayakan hari kezaliman terbesar. Takadu samawati wal ardi yatafattar, hampir saja langit dan bumi pecah. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengaku-ngaku Allah punya anak. Itu berkenaan dengan hari raya Natal dan pergantian tahun Masehi. Maka ringkas saja ya ikhwah, insyaallah ini bukan perkara yang asing di telinga para penuntut ilmu, namun perlu kita ingatkan ya di hari ini. 5 hal ya dicatat yang diharamkan atas kita di hari-hari ini khususnya. Ya, dan 5 hal ini bersinggungan dengan akidah, dengan wala dan bara. Sampaikan 5 hal ini kepada keluarga kita, istri antum yang tidak ikut ngaji, atau suami ibu yang juga nggak sempat ngaji, kepada tetangga kita. Ya, hendaknya ya disampaikan 5 hal ini, karena ini berkaitan dengan akidah al-wala dan bara, cinta dan benci karena Allah. Yang pertama, ya, akidah Ahlussunnah dan para ulama Ahlussunnah menetapkan diharamkannya mengucapkan selamat Natal. Haram mutlak, tidak ada perselisihan di kalangan ulama Ahlussunnah. Ya, diharamkannya mengucapkan apa? Selamat Natal. Perayaan kegembiraan mereka ya atas Tuhan, sesembahan yang disembah selain Allah. Gimana antum mengucapin selamat Natal? Wong antum setiap hari bilang gairil maghdub wala dhalin. Manil maghdub? Yahud. Manil dhal? Nasara. Nabi SAW katakan, la tabda'ul yahuda wala nasara bis salam. Ya, jangan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada Yahudi dan Nasara. Ya, tidak boleh, diharamkan. Itu per individu. Ya, yang terkadang ya hanya personal saja. Bagaimana ini sebagai apa? Jamaah. Yang di dalamnya jelas-jelas mereka merayakan kekufuran dan kesyirikan, menyekutukan Allah, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang pertama. Ya, diharamkan mengucapkan selamat Natal. Yang kedua, diharamkan akhi, ya, ini perkara hati, yaitu bergembira dengan hari raya mereka. Gembira, senang, insyaallah, ikut berlibur dalam tanda kutip gembira, ya, dengan hari raya mereka, bergembira ria. Ketika ada tontonan kita ikut, ya, ketika ada perayaan kita ikut gembira, senang, tersenyum. Ayol ikhwah rahimakumullah, ini perkara yang kedua, ini haramkan, tidak boleh. Ya, kita bergembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, wa illam yastati fa bi lisanihi, wa illam yastati fa bi qalbihi. Rubah kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, minimal dengan hati, ngingkar, benci. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Tidak boleh ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir senang, ya, mencintai, ikut gembira terhadap apa? Terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun dia bapak kita. Yang ketiga, yaitu ikut andil. Gak gembira sih, cuma ikut andil dalam kekhususan hari raya mereka. Contoh apa? Jualan kue Natal. Ya, gitu. Jualan pohon beringin, pohon cemara, jualan lampu Natal, kaos Natal,
Ini ada yang bisnis digital printing di sini? Ada? Yang bisnis fotokopi, digital printing? Ikut orderan. Ya, yang di sana terdapat ucapan selamat Natal dan lain sebagainya. Diharamkan, anak tidak suka, tidak cinta. Cuma kan ini bisnis anak, haram. Tidak boleh. Ya, akidah lebih mahal daripada satu atau dua rupiah yang kita dapatkan. Diharamkan ikut andil dalam perayaan hari, yaitu kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan ini yang membuat sedih bagi kita, yang keempat, yang membuat kita merinding ketika melihat di baleho-baleho pinggir jalan, banyak orang-orang yang Masya Allah wajahnya agak mancung sedikit, hidungnya pakai udeng, lalu judul besarnya ya apa? Tabligh akbar, zikir bersama, sholat bersama, muhasabah bersama di malam tahun baru Masehi. Ya, mengadakan ibadah khusus, acara khusus, entah itu muhasabah kata mereka, atau zikir, atau sholat, atau ceramah agama jam 12 malam. Akhifillah azanillah wa iyyakum. Para ulama Ahlussunnah ketika ditanya ada tidak kekhususan ibadah di malam tahun baru Hijriyah, perpindahan dari Dzulhijjah kepada Muharram, seluruh ulama Ahlussunnah mengatakan la aslalah, enggak ada dari sononya, tidak pernah dilakukan Nabi dan para sahabat dan yang lainnya. Itu di malam pergantian malam Hijriyah. Bagaimana dengan pergantian malam Masehi yang identik? Antum tahu dan kita tahu bahwasanya pergantian tahun Masehi ini identik dengan kelahiran Isa. Makanya Masehi, Al-Masih, atau milad, Maulid Isa alaihissalam. Maka ini berkaitan khusus dengan syiar Nasara. Ya Allah, ya, gitu, malah dirayakan dengan ibadah kepada Allah. Dari mana datangnya? Rasulullah SAW katakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh dengan satu kaum, maka dikhawatirkan dia termasuk kaum itu. Maka akhi, tidur lebih baik. Sare we geuslah. Ya. Gitu. Dengan keluarga lebih baik, dengan anak lebih baik di rumah. Demi Allah. Ya. Mendapatkan ganjaran lebih besar daripada mereka yang turun ke jalan, kumpul di lapangan, ya, mengadakan zikir bersama, ya, kemudian sholat bersama dan lain sebagainya. Itu tidak ada datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tasyabbuh bil kuffar, ya, bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Yang terakhir ya ikhwah, yaitu mentabdzirkan waktu, memubadzirkan waktu dan harta, melaksanakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, apalagi maksiat di malam pergantian malam tahun baru. Berapa duit beli petasan? Beli petasan berapa duit? Ustaz, anak mah cuma bakar jagung doang. Atau bakar ikan saja. Ya. Membadirkan harta. Bahkan sebagian mereka datang ke tempat-tempat maksiat. Ya. Datang ke tempat-tempat maksiat, ngapain? Bernostalgia di malam itu dengan maksiat-maksiat. Pesta khamar, pesta wanita. Ya, minimal ayul ikhwah, Nabi nasihat beliau, Rasulullah SAW menasihati kita, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat.
Antum Islamnya baik apa tidak? Hah? Kita Islamnya baik apa tidak? Tuh kriterianya. Tarkuhu ma la ya'ni. Meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ayo ikhwan rahimakumullah, maka khawatir tidak ketemu lagi kecuali di tahun 2013 kita nanti. Ya, maka ya perlu kita ingatkan ketiga perkara tersebut. Kelima perkara tersebut. Ya. Nah, itu. Ya, ikut membadirkan harta. Ya, menyia-nyiakan waktu ya di malam tahun baru. Ikhwah, Ustaz gimana nonton doang? Nonton petasan. Ya, nonton atau ikut, aduh nggak enak katanya. Ada bakar-bakar jagung, ada bakar ikan, dan sebagainya. Jadi ikhwah, masuk, ya. Kita katakan dikhawatirkan termasuk orang yang senang dengan syiar-syiar Nasara. Senang dengan syiar-syiar Nasara. Tadi jawabannya min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebetulnya semua itu tadi dan perkara-perkara yang lain akan terorbati, akan bisa disucikan dengan pembahasan kita di hari ini. Kenapa terjadi kesyirikan? Dengan berbagai macam ya jenisnya. Kenapa terjadi mukhalafatul rasul, penyimpangan atau penyelisihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa terjadi kemaksiatan yang dengan beragam macamnya? Ikhwati fillah rahimakumullah, jawabannya adalah satu, yaitu kurang paham atau kurang terpatri pada dirinya taqwallahi azza wa jalla, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya sekedar di lisan atau sebuah slogan saja. Ini Bekasi apa? Iman dan takwa. Ya, Pandeglang iman dan takwa. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Namun kenyataannya ayo ikhwah, banyak orang-orang yang ya mereka mengatakan iman dan takwa kepada Allah, namun prakteknya mereka menjauh ya dari hakikat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, darurat ayo ikhwah, ya di hari ini kita membahas perkara yang sangat penting ini, yaitu mengenai berkaitan dengan hakikat takwa Allah azza wa jalla dan buah manisnya di dunia dan di akhirat. Ikhwati fillah rahimakumullah, perkara ini merupakan perkara yang penting, sekali lagi darurat untuk setiap jiwa. Wallahi demi Allah, tidak akan ada cahaya dalam kehidupan kita ketika perkara ini sirna dari kita. Gelap. Tidak akan ada hidayah, petunjuk, bahkan keselamatan bagi kita di dunia dan akhirat bila perkara ini hilang dari kita. Dan puncaknya tidak akan ada kebahagiaan, mustahil. Ya, mustahil seseorang bisa berbahagia, baik secara individu, tumanina, tenang jiwa, senyum setiap hari, lapang dada, ya barokah anak, barokah harta dan lain sebagainya, apabila tidak ada perkara ini dalam kehidupannya. Di tengah-tengah keluarga ya ikhwah, bukankah kita mengharapkan apa yang dikabarkan oleh Allah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalian berkeluarga supaya kalian tenang, ada cinta dan kasih sayang. Bahkan anak, istri, suami menjadi apa? Qurratu a'yun. Subhanallah, penyejuk pandangan kita.
Setiap kali melihat istri kita, Masya Allah, setelah ingat Allah tentunya ya. Setelah kita melihat, ketika kita melihat anak kita, Masya Allah, istri kita, Masya Allah, suami kita, Masya Allah. Bahkan terjadi keberkahan di tengah keluarga apabila kalimat ini menancap di tengah-tengah keluarga kita. Taqwallah azza wa jalla. Dalam skup lebih besar lagi, ya, dalam skup nasional atau jamaah, negara, ya, atau dunia secara umum. Di negara kita ini ayolah ikhwah, baik dari mulai kampung, desa, apalagi kecamatan, kabupaten, ya, negara, subhanallah, akan tumbuh ya suasana yang baik, ya, isinya dengan rahmat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketika subhanallah orang-orang yang di dalamnya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, aslul khair kata para ulama, asas pondasi segala kebaikan dunia dan akhirat adalah taqwallahi azza wa jalla. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala banyak bercerita dalam Al-Quran dan perintahkan dalam Al-Quran tentang perkara ini. Lihat, Allah katakan wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian berbahagia. Dalam surat Al-Imran ya ayat 200 Allah katakan wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah ya agar kalian yaitu berbahagia di dunia dan di akhirat. Ikhwati fillah rahimakumullah. Juga Allah Subhanahu wa taala kabarkan, lihat dalam surat Al-Hadid ya ayat 28. Ya, ini rangkuman janji Allah sebelum kita sebutkan secara terperinci. Supaya kita semangat nanti, Ana akan dahulukan dengan keutamaan dan hebatnya ya serta agungnya anugerah yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Setelah itu baru kita akan ketahui apa itu takwa yang sebenarnya. Apa sih hakikat takwa? Apakah cukup diucapkan? Ya, dan lain sebagainya. Lihat dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala kabarkan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kepada kita. Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, apa katanya? Fa asghi sam'a. Konsentrasikan pendengaranmu. Ya, karena kalau tidak perintah pasti larangan setelahnya. Jadi kalau ada dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu, ya setelahnya kalau enggak perintah pasti larangan. Cek silakan. Ya. Nah, di dalam ayat ini surat Al-Hadid ayat berapa tadi? Ayat 28 Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aminu billahi wa rasulih. Dan berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah dan imanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka dirangkum, lihat keutamaannya, yu'tikum kiflaini min rahmatih. Satu, kalian akan mendapatkan dua bagian rahmat. Satu, kalian akan mendapatkan dua bahagian rahmat. Para ulama katakan rahmatud dunya wa rahmatul akhirah. Allah. Rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Baik, rahmat di akhirat dapat apa? Oh, Masya Allah. Ya, bahkan seseorang nanti masuk surga bukan karena sekedar apa kata Nabi? Amalnya. Wala anta ya Rasulullah, sampai engkau pun begitu? Masuk surga bukan karena amalku, wala ana. Aku pun begitu, bukan karena amalku aku masuk surga. Illa ayataghammadani Allahu bi rahmatin min
kecuali Allah mewafatkanku di atas rahmatnya. Lihat Allah katakan ittaqullah yu'tikum kiflaini min rahmati. Kalian akan diberikan dua bahagian rahmat. Rahmat dunia dan rahmat akhirat. Kasih sayang dunia, kasih sayang akhirat. Dari siapa? Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat rahmat. Yang kedua, wa yaj'alu lakum nuran wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Yang kedua, dan dijadikan pada diri kalian cahaya. Kalian akan mendapatkan sinaran cahaya Allah yang kalian berjalan di atas cahaya itu atau dengan cahaya itu. Subhanallah. Ikhwah, dijanjikan kita mendapatkan cahaya Allah. Gimana kira-kira berjalan di tengah kegelapan bumi ini gelap, apalagi di akhir zaman. Ya, bukan gelap tidak ada matahari, bukan gelap tidak ada cahaya lampu, tidak. Ya, semakin akhir zaman semakin gelap dengan kegelapan syirik, penyimpangan akidah, dengan kegelapan bid'ah, penyelisihan sunnah Rasul, maksiat, keluar sekedap. Ya, keluar aja sebentar, masya Allah. Akhi, apa yang membuat antum menundukkan pandangan? Apa yang membuat antum ngerem untuk masuk ke bioskop? Ke tempat-tempat maksiat apa? Wa yaj'ala lakum nuran tabshuna bih. Dijadikan bagi kalian cahaya di dunia dan cahaya di akhirat. Ya. Nah, ini yang lebih hebat, yaitu kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kemudian yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Subhanallah. Taqwallah azza wa jalla, masyaallah. Bertakwa kepada Allah. Pertama apa tadi? Mendapatkan dua rahmat. Rahmat dunia, rahmat akhirat. Yang kedua, mendapatkan cahaya Allah. Yang ketiga, dalam ayat ini Allah akan menjanjikan ampunan bagi mereka. Subhanallah. Ikhwati fillah, a'azzanillahu wa iyyakum. Supaya lebih semangat, dan Allah di atas rahmatnya. Ya Allah, Allah yang ngasih surga. Ya, Allah yang memberikan kenikmatan dunia sebelumnya. Ya, dan Allah memberikan jalan-jalan kepada kebahagiaan, padahal Dia tidak butuh. Dia tidak butuh kita, Dia tidak butuh ibadah kita, Dia tidak butuh ketakwaan kita. Yang butuh ketakwaan kita adalah kita sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Rahim. Allah Maha Rahmat kita, Allah ingin kita bahagia. Allah ingin kita selamat. Allah ingin kita di atas cahaya, dan Allah menginginkan kita masuk ke dalam surganya nanti di negeri akhirat. Subhanallah. Maha Rahimnya Allah. Sampai ketika Allah didolimi siang dan malam, Allah masih terbuka. Kapan Anda mau bertakwa? Silahkan datang kepada Allah. Ya. Bahkan dijanjikan bagi mereka ampunan dan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ikhwanikumullah. Maka selanjutnya, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kalam Allah Azza wa Jalla, surat-surat yang dilayangkan olehnya kepada kita mengabarkan tentang bagaimana agungnya ketakwaan kepada Allah, luar biasa. Ya, sangat miskin kalau kita tidak semangat untuk bertakwa kepada Allah. Ya, sangat terpuruk dada kita, rusak hati kita, mati mungkin, yaitu hati kita ketika kita tidak terpanggil dengan, yaitu dengan keagungan atau rahmat Allah Subhanahu wa taala, janji-janji manis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ayo ikhwanikumullah. Maka selanjutnya kita akan sebutkan dahulu keutamaan-keutamaan yang besar secara terperinci bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sebelum kita tahu apa itu takwa yang sebenarnya. Ya, supaya kita semangat. Tayyib. Yang pertama ya ikhwah. Ya, keutamaan-keutamaan agung, manisnya buah takwa dunia dan di akhirat.
pertama yaitu lihat dalam surat Al-Anfal ayat 29. Surat apa? Al-Anfal ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "in tattaqullah," jika kalian bertakwa kepada Allah, jika kalian takut kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka dijadikan pada diri kalian furqan. Apa furqan? Pembeda. Ya, subhanallah, Allah menganugerahkan kepada dia furqan, yaj'al lakum furqana. Para ulama ketika mentafsirkan ayat ini ay furqanun bainal haqqi wal batil, bainal syirki wat tauhid, bainat ta'ati wal ma'siyah, bainas sunnati wal bid'ah. Pembeda, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang menyelisihi sunnah Nabi, mana yang tauhid, mana yang naudzubillah syirik, mana yang taat, mana yang maksiat. Sehingga kekuatan furqan ini membuat dia lari dari kebatilan dan berlari kepada perkara yang hak, ketauhidan, sunnah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apanya? Dengan takwa. Subhanallah, janji Allah, yaj'al lakum furqanan. Ini jawab syarat, wa may yattaqillah. Ya, Allah katakan apa? In tattaqullah, innya in syarat. Jika. Jadi kalau enggak gimana? Enggak. Ya, makanya orang yang maksiat, orang yang syirik, orang yang melakukan menyelisihi sunnah walaupun dia katakan itu ibadah, kurang takwa. Enggak ada takwa. Dohir saja, ya, memperlihatkan ketakwaannya padahal tidak ada takwa tadi. Kenapa? Karena kalau ada takwa, furqan, dia punya furqan, pembeda antara hak dengan batil. Terusan ayatnya, wa yaghfir lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan menghapuskan keburukan-keburukan kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Itu yang pertama. Allah anugerahkan furqan ya baginya di dunia, ya, sehingga dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tapi yang kedua, lihat di dalam surat Al-Anfal masih ayat 34. Surat apa? Ya. Jadi ini ayat ini penting di hari ini. Karena kalau ya tidak paham tentang ayat ini bahaya. Apa bahayanya? Mudah menyebutkan wali. Ya, ada orang asal nyeleneh ngomong wali. Ya, bisa terbang di udara, wali. Ya, bisa merubah batu jadi emas. Ya, wali. Ya, di Banten ada orang yang suka ngambil lidah, potong, nyambung lagi. Pegang listrik sini, sininya nyala lampu. Goreng ikan di atas kepalanya, wali. Oh. Ya. Ada orang kalau kita datang kepada dia, langsung dia bisa menebak. Ya, nama kamu Fakhrudin kan? Kesini mau anu dan anu kan? Wali. Ya. Ayo ikhwanillahi, kenapa? Karena tidak paham. Baca dalam surat Al-Anfal. Dalam surat Al-Anfal ayat 34, in awliya'ahu illal muttaqun. Tidak ada wali Allah. Tidak ada wali Allah kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Ayat ini jelas kriteria wali dan sekaligus keutamaan takwa. Allah jadikan dia sebagai wali Allah, waliullah. Maka insya Allah bukan hanya somo akhi atau sedoso, tapi seluruh yang di hadapan kita, anak ini insya Allah wali Allah.
keluar dari sini wali Allah. Ya, karena di Indonesia ini ya hanya identik dengan songo atau sedoso. Wali sedoso baru wafat ya. La, wali-wali Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah, yang memiliki kekuatan tauhid, tidak menyekutukan Allah, yang memiliki kekuatan ibadah di atas sunnah Nabi, yang jauh dari kemaksiatan. Nanti akan disebutkan hakikat takwa. Lebih tegas lagi, lihat dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. Surat apa? Yunus ayat 62 ayat sampai 64. Allah katakan, ala, ketahuilah, inna awliya Allah, bahwasanya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada lagi rasa takut atau sedih. Ya, tidak pernah merasa takut. Santai, tenang. Walaupun ketika itu diancam musuh, santai wae. Walaupun harus mati, santai. Wali Allah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Ya, siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah wong-wong yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Mau jadi wali Allah, Pak? Antum mau? Senyum, gak mau berarti. Mau tidak? Tidak butuh dijawab, Ustaz. Ya, semuanya kita ingin menjadi wali Allah, maka kriterianya takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Lalu kata Allah, lahumul busyra, bagi mereka ada kabar gembira, fil hayati dunya wa fil akhirah, di negeri dunia dan di negeri akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada yang bisa mengganti kalimat-kalimat Allah. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Masya Allah, ada kabar gembira buat antum. Kata Allah, di dunia dan di akhirat antum sudah menjadi wali Allah. Kalau sudah menjadi wali Allah, siapa yang akan mengkhianati antum? Siapa yang akan mengganggu kita, menzalimi kita? Allah sebagai wali kita. Jadi wali Allah siapa? Makanya kata Imam Syafi'i apa? Kalau kalian melihat orang terbang di udara, ya, jalan di atas air, bisa tawaf 7 kali di batu Quran tanpa napas, ya, dan lain sebagainya, lihat dulu akidahnya, lihat dulu ibadahnya, lihat dulu ketakwaannya kepada Allah. Kalau dia ahlu tauhid, dia ahlul ibadah, ahlul ittiba, mengikuti tuntunan Nabi SAW, maka insya Allah dia wali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Subhanallah. Lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ini keutamaan yang ketiga. Surat apa? Al-Hujurat ayat 13. Masya Allah. Ya, andai kata ini saja keutamaan ini saya cukup. Apa itu? Allah katakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia, kami ciptakan kalian dari bangsa laki-laki dan kaum wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian bersuku-suku bangsa. Ada Arab, ada Ajam, ada hitam, ada putih, ada kuning, ya, dan lain sebagainya, bersuku-suku bangsa dan berwarna-warna kulit. Semuanya sama di sisi Allah, dan yang paling mulia di antara mereka, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, la fadla li arabiyyin wala li ajami. Tidak ada keutamaan bagi Arab atau Ajam. Wih, ini Banten ini, Banten, Batawi. Mana lagi? Maidani, la. Arabi, Ajami, la. Semuanya tidak ada harganya di hadapan Allah ketika mereka tidak bertakwa kepada Allah. Inna akramakum, subhanallah, mau menjadi orang paling mulia di sisi Allah, subhanallah. Ya, ini anugerah bagi yang bertakwa kepada Allah. Nah, yang keempat, lihat dalam surat Al-Baqarah
194. Surat apa? Al-Baqarah ayat 194. Akhi, kalau presiden kemana-mana pakai apa? Wih, backing. Gitu. Pengawal dari polisi, dari ABRI, dari Naam, pengawal-pengawalnya mengamankan dia. Dan dia merasa nyaman. Ya Allah, pengawalnya masih bisa tidur, masih bisa lupa, masih bisa sakit. Bahkan tidak manfaat dan manfaat kecuali dengan izin Allah. Sementara ayat ikhwah, ya Allah kabarkan dalam surat Al-Baqarah, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, innallaha ma'al muttaqin, Allah akan bersama. Ma'iyatullah, yang keempat, dia mendapatkan ma'iyatullah. Ya, apa? Kebersamaan Allah. Innallaha ma'al muttaqin, Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan ayat yang sesamanya banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah katakan, innallaha ma'al ladzina taqaw, Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang ihsan, yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang bertakwa, mendapatkan ma'iyatullah. Yang kata para ulama, ma'iyah di sini bukan hanya sekedar ma'iyah Allah mengetahui kita, Allah melihat kita, bukan. Kalau itu ma'iyah ammah. Karena ma'iyah kebersamaan kata ulama terbagi dua. Ada ma'iyah ammah, ma'iyah umum, kebersamaan umum itu seluruh makhluk. Dimanapun ya dia berada, siapapun dia, senantiasa bersama Allah. Maksudnya Allah melihatnya, Allah mengetahuinya, Allah mendengarnya. Adapun ma'iyah khasah, ma'iyah khusus, ma'iyah untuk orang yang bertakwa, apa? Allah akan menolongnya, menjaganya. Ya, Allah akan senantiasa membimbingnya. Kata Allah dalam hadis qudsiynya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Aku akan membimbing pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, akan mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga Allah, backingnya Allah, dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu. Ya, gitu. Maka ini ya hendaknya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Lihat ketika Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq di mana? Di Gua Thur. Ketika dikejar, kepalanya disembarakan. Lalu ketika itu datanglah sebagian orang-orang musyrik nyampe ke Gua Thur. Kata Abu Bakar Siddiq, kalau mereka melihat kaki mereka melihat kita. Apa kata Nabi? La tahzan, ojo sedih. Ya, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ketika Musa dikejar oleh siapa? Musuh Allah. Depan laut, belakang bala tentara Firaun. Dua-duanya mati, saudara. Imma mati kejebrus atau mati di hunus. Apa kata Musa? Ribut di belakang nih tentaranya, kaum Nabi Musa. Inna lamudrakun, waduh kekejar kita. Apa jawaban orang yang paling bertakwa? Musa, kalla mu'al. Ya, tidak akan. Inna ma'iya Rabbi, aku bersama Allah. Lihat, ma'iya. Inna ma'iya Rabbi sayahdin, akan memberikan petunjuk kepada aku. Yakin aku bersama Allah. Lihat, pertolongan pun diberikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Ma'iyah khasah, ma'iyah khusus. Maka jangan takut. Ahlus sunnah apalagi di akhir zaman banyak kecaman, banyak cibiran, bahkan bisa darah pun terancam. Gak usah takut. Kuatkan ketakwaan kepada Allah. Innallaha ma'ana. Allah katakan, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, ini pengumuman dari Allah. Innallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang yang bertakwa. Ya, maka jadilah bertakwa, orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kelima,
keutamaan. Ya, lihat di dalam surat Al-Imran ayat sebelumnya 15 kemudian 72. Surat apa? Al-Imran ayat 15 dan 72. Ini keutamaan takwa. Apa isinya? Dalam surat Al-Imran Allah menyatakan ridha. Ayat 15, ayat 72 Allah mengatakan cinta. Subhanallah. Allah menyatakan ridha. Yang selanjutnya Allah menyatakan cinta. Wih, Masya Allah. Ya, kita baca. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, jannatin, di sisi Allah, 'inda rabbihim jannat. Mereka dijanjikan surga oleh Allah. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya, wa azwajun mutahharah, dan ayah awewe anu suci, bidadari yang suci. Allah bermata jelita, yang di dunia bermata sipit. Lalu waridwanum minallah, dan mereka mendapatkan keridhaan Allah. Apakah Anda tidak percaya? Apakah Anda tidak yakin? Allah mengatakan waridwanum minallah, Allah akan meridhai kalian. Subhanallah. Nanti panggilannya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Telah diridhai oleh Allah. Ketika pulang pun panggilannya enak, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kapan dan bagaimana mencapai ridha Allah? Taqwa Allah azza wa jalla. Ya, dijanjikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Imran ayat 72, 76, bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sekali-kali tidak, ya, tapi orang-orang yang menepati janjinya, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, dan dia bertakwa kepada Allah, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang bertakwa kepada Allah. Allah mencintainya. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin kita diridhai oleh Allah dan kita dicintai oleh Allah, pemilik alam semesta yang membawa kebahagiaan bagi kita dunia dan akhirat? Tentu saja tidak ada. Maka jalannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keenam, baca di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Yang ketika membaca ayat ini, para ulama salaf menangis ketakutan. Jangan-jangan kita bukan termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Amir bin Abdullah ketika sakaratul mautnya menangis. Lalu ditanya, kenapa engkau menangis, wahai Amir? Ya, seorang ulama salaf di zamannya. Ya, kenapa kau menangis? Apa jawabannya? Faqad kunta wa kun. Kata orang bertanya, kenapa kau menangis? Bukankah kau orang yang begini-begini, ahli ibadah, ahli ilmu, masya Allah ketakwaanmu tidak ada yang meragukan? Ya, kenapa kau menangis? Qala, dia jawab, inni asma'ullah, karena aku mendengar Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal soleh dari yang bertakwa saja. Aku takut aku bukan orang yang bertakwa. Walaupun kelihatannya banyak amalku, tapi aku takut amalku tidak diterima oleh Allah. Menangis Amir bin Abdullah. Karena Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima amal saleh dari orang yang bertakwa. Berarti keutamaan yang selanjutnya, sebab diterima amal kita oleh Allah. Dengan kadar ketakwaan, semakin tinggi ketakwaan kita kepada Allah, semakin jaminan Allah terima amal saleh kita. Ya, sementara tidak ingin kita sia-sia. Amilatun nasibah, tasna naran. Amilatun, apa artinya amilan? Banyak beramal, amal narobah, masya Allah, amalnya banyak,
nasibatun capek lagi, tasla naron, masuk neraka. Kumaha teu diterima. Benar tak? Karena nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Nih, karena Allah mengatakan innama yataqabbalullah minal ikhwah. Kalau ulama salaf saja menangis, antum gimana? Cengeng-cengeng, ya Allah, ikhwah, muhasabah. Ya Allah, harus semakin banyak cucuran air mata kita takut. Air mata ketakwaan kepada Allah, takut. Ya, kita seakan-akan sudah banyak beramal, ternyata naudzubillah amal kita banyak yang tidak diterima karena kekurangan takwa kepada Allah. Kekurangan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-7. Ini yang membuat antum senang insyaallah. Dan kita senang janji Allah. Siapa yang tidak ingin mendapatkan ini? Dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Sering didengar ayat ini oleh kita. Yakin kalau kurang, ya sudah. Kalau kurang yakin, ya sudah. Antum butuh yakin. Allah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Surat apa? At-Talaq ayat 2 sampai 3. Ayat berapa itu? Atau salah? Surat At-Talaq bukannya? Benar. Ayo. Surat At-Talaq. Allah katakan wa may yattaqillah, dan ini man syarat. Man syarat. Jawabnya ya yaj'al. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Nah, siapa yang bisa jawab itu mannya, man syarat, dapat hadiah, itu jawabnya. Allah katakan wa may yattaqillah, siapa yang orang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari berbagai kesulitan dan kemelut hidupnya. Kesulitan apa? Rizki. Kesulitan cari istri. Ya. Gitu, kesulitan cari atau ingin keturunan. Ya, keselamatan dunia, ya, kesehatan badan. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar, ikhwah. Semakin dapat kesulitan, semakin wajib bertakwa kepada Allah. Ya, yakin. Semakin sulit, semakin takwa, bukan semakin lupa. Lalu kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak dia kira, dari jalan yang tidak dia sangka. Janji Allah, tinggal yakin. Ya, sayangnya kita ini kadang-kadang sulit terus, gitu ya. Sulit harta, sulit sakit dan sebagainya. Lah, kita katakan yakin dengan janji Allah. Sebagai sekuat apa keyakinan antum, sekuat itu pula janji Allah tepati. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku itu bagaimana persangkaan hamba. Ya, kalau persangkanya baik, aku akan baik kepadanya. Kalau persangkaan buruk, aku akan buruk kepadanya. Ikhwah, lihat Allah katakan, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki yang tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ke-8, masih dalam surat At-Talaq ayat ke-4. Ya, insyaallah ya, ini juga keutamaan yang besar dari Allah. Allah katakan, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Subhanallah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amri yusra, maka urusannya akan dimudahkan terus. Dia akan mendapatkan kemudahan urusan. Urusannya dimudahkan. Ya, urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan rizki, urusan kesehatan, urusan anak, urusan istri, semua urusan dia dunia, terlebih urusan akhirat nanti, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan mudahkan urusan dia. Urusannya semuanya mudah. Masya Allah. Ya, luar biasa ini, ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kesembilan, sedikit lagi, ya, tidak bisa kita sebutkan semuanya. Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 96. Ini sebetulnya juga solusi khususnya bagi bangsa kita. Ya, secara umum bagi bangsa kita. Kenapa banyak begini begitu sekarang, ya Allah, ya? Ya, kesyirikan merajalela, kemaksiatan merajalela, kedzaliman merajalela, baik dari rakyatnya, juga dari pemerintahnya. Ya Allah, lihat berita pusing, lebih baik jangan lihat berita. Ya, gempa bumi di mana-mana, longsor. Yang tidak pernah banjir, banjir. Ya, subhanallah, kemelut dan kemelut. Kenapa? Qalilul barakah, kurang barakah. Kenapa kurang barakah? Lihat Allah Subhanahu wa taala katakan, walau anna ahlal qura. Andai kata penduduk sebuah kota, sebuah kampung, sebuah daerah, sebuah desa, sebuah negara, andai kata penduduknya amanu wattaqaw, mereka semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan Allah. Ya, contoh kecil walaupun mungkin tidak 100%. Negara tauhid. Ya, negara Islam yang tersisa cuma satu di hari ini yang insya Allah masih mendekati kemurniannya walaupun tidak lepas dari kekurangannya, Saudi Arabia. Khususnya Makkahul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Ya. Di mana ini? Di Bekasi atau di Depok. Cari jengkol susah ya? Nah, susah cari jengkol. Di sana mudah cari jengkol. Ya, cari mangga pas musim saja di sana. Minuman, ya, minuman favorit di sana mangga. Selama 4 tahun ada di sana, nggak ada cerita nggak ada mangga. Serba mudah, luar biasa. Padahal di sana panas, gersang, nggak ada sungai kayak di kita. Pepohonan pun palingnya korma saja, nggak ada pohon kelapa. Ya, baik. Kemudian subhanallah. Tapi lihat bagaimana keberkahan di sana ya. Orang sakit, kalau sekarang nunggu mati sudah di rumah, karena nggak ada biaya. Di sana ya sebulan 2 bulan antum di rumah sakit free gratis. Ya, orang kesusahan. Ya, sekarang mana coba? Ya, orang-orang bisa kuliah semuanya. Ya, di sana tidak boleh ada yang tidak kuliah. Hatta orang yang idiot bodoh pun ya diwajibkan untuk sekolah, dan setiap kali dan setiap tingkatannya naik, ya naik pula bayarannya. Dibayar bukan membayar. Dibayar oleh negara. Masya Allah. Ya, negara yang aman. Mereka pada sujud kepada Allah, mereka pada takut kepada Allah. Ya, hukum Islam ditegakkan di sana. Subhanallah. Coba di negeri kita, innalillah. Aula quwata illa maksiat, kebidahan, kesyirikan, kedzaliman, rakyatnya perpecahan umat, ya Allah, di Indonesia ini luar biasa. Ya, ayo ikhwan rahimakumullah, disebabkan kurang takwa kepada Allah. Itu saja. Ya, janji Allah, lau anna ahlal qura, andai kata penduduk satu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, ya, namun yang ada yaitu hanyalah mereka mendustakan Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka dengan perbuatan disebabkan perbuatan mereka. Ya, itu yang ke-9. Yang selanjutnya, ya, yang ke-10. Dan ini, ya, yang 10 dan 11 ini keutamaan pamungkas. Ya, keutamaan pamungkas Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu tempat kembali mereka surga dan selamat mereka dari api neraka. Ya. Mereka dijanjikan masuk surga. Lihat, banyak, tidak bisa kita sebutkan ratusan ayat tentang ini. Ya, dalam surat Al-Imran diantaranya, ya, dan yang lain apa? Dalam surat Al-Imran ayat 54 dan 55, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Bagi orang sesungguhnya orang yang bertakwa itu dalam surga Allah. Bahkan dalam surat Muhammad ayat 15 Allah gambarkan
perumpamaan surganya, matsalul jannah, perumpamaan surga, alladzi wu'idal muttaqun, yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin, di dalamnya terdapat yaitu sungai dari air yang tidak hambar. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan sungai dari susu yang tidak akan berubah rasanya. Wa anharun min asalin musaffa, dan ada sungai dari madu yang sangat bersih dan asli, tidak dicampur gula. Ya, wa anharun min khamrin, dan ada sungai-sungai dari khamr ladzatan lisyaribin, yang sangat lezat bagi peminumnya. Subhanallah, matsalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Maka ya ikhwah rahimakumullah, ya itulah ya keutamaan dari keagungan ya takwa Allah azza wajalla, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita sebutkan keutamaan-keutamaan itu, adakah di antara kita yang tidak semangat? Tidak menyingsingkan lengan baju, tidak berlari ya untuk menuju kepada ketakwaan Allah? Maka hanya orang-orang yang tidak berakal saja. Hanya orang-orang yang terbius dengan dunia, hatinya kotor, bahkan naudzubillah hatinya sudah mati ketika dia tidak terpanggil untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, enggak usahlah kita mikirin tetangga, enggak usahlah kita mikirin negara dulu. Dahulukan ku anfusakum wa ahlikum. Minimal, apalagi di akhir zaman seperti ini, minimal kita bisa menjaga diri kita, mengangkat kita masing-masing kepada derajat ketakwaan. Istri dan anak-anak kita sudah angkat jempol. Allah, di tengah fitnah-fitnah yang melanda, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, siapa yang bisa menjamin dia bisa menaik kepada derajat ketakwaan kepada Allah? Maka fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah, terus berupaya untuk takwa kepada Allah sekemampuan kita. Ya, selama ya hayat masih ada di kandung badan kita. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, karena kedudukan yang sangat agung, setelah kita tahu kedudukan yang sangat agung itu, dan Allah Subhanahu wa taala tadi ya di atas kasih sayangnya dan rahmatnya, masya Allah ikhwan, ya Allah enggak butuh takwa kita dan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, tapi subhanallah bertubi-tubi dan melalui lisan Rasulnya pula memerintahkan kita untuk bertakwa. Ayo takwa kalian, ayo takwa kalian, buat kalian. Makanya datang perintah-perintah takwa Allah, ratusan ayat ittaqullah, ittaqullah. Bahkan Nabi seringkali kita dengar di muqaddimah ya sebelum beliau memberikan nasihat, 3 ayat ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Takwalah kalian kepada Allah. Bahkan Allah perintahnya menggunakan kalimat wasiyah dalam surat An-Nisa ayat 131. Ayat 137 Allah katakan, walaqad wassayna, telah kami wasiatkan. Ini wasiat Allah. Wasiat Allah kepada kita, bahkan orang-orang sebelum kita. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, dan telah kami wasiatkan, Allah berwasiat kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian pula semuanya, anittaqullah, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Akhirnya Nabi pun berwasiat, usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Ketika Sariyah bin Irbad ya mendengarkan nasihat yang kata dia mencucurkan air mata, menggetarkan hati, Rasulullah ini kayaknya nasihat terakhir, maka wasiatkanlah kepada kami. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian sepeninggalan aku, teruslah bertakwa kepada Allah dan teruslah dengar dan taat kepada waliul amr. Wa in tama'amaru alaikum abdun, walaupun yang menjadi wali di antara kalian hamba saya, fa innahu man ya'ish minkum,
Dan barang siapa yang hidup panjang umur di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh dengan gigi geraham sunnah aku dan sunnah para sahabatku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan awas kalian jangan ngada-ngadakan perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwan rahimakumullah. Lihat wasiat Rasul, usikum bittaqwallah. Nah, Allah tadi walaqad wasayyana alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Makanya ikhwan, coba kalau kita ini berupaya kembali kepada manhajus salaf. Betul tidak? Betul? Kita ini berupaya kembali kepada manhajus salaf. Apa manhajus salaf? Metode memahami dan mengamalkan agama kembali kepada orang-orang yang sudah menang dalam agama ini. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, khairul qurun, sebaik-baik zaman, sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW. Ikhwah, ikuti jejak mereka. Apa di antara jejak mereka? Yaitu satu sama lain senantiasa saling berwasiat takwa. Dengan istri, dengan anak, dengan teman. Ya, dah lihat ini ada beberapa keterangan yang datang dari Nabi, dari para sahabat. Lihat Abu Bakar Siddiq yang ketika mau wafat berwasiat, wasiatnya adalah wasiat takwa. Umar begitu juga. Kemudian para ulama yang lain, ketika satu saat ada seseorang datang kepada Yunus bin Abdullah, lalu dia berkata, seorang ini berkata kepada Yunus, "Ausini, mohon wasiatkan sesuatu kepadaku." Apa yang diwasiatkan? Usika bitaqwallah. Aku berwasiat kepada engkau untuk takwa kepada Allah. Akhi, senantiasa kita saling berwasiat, BBM-an, SMS-an. Akhi, ittaqillah. Ya akhi, takutlah kau kepada Allah. Kita saling memberikan wasiat di antara kita. Baik. Ayol ikhwan rahimakumullah. Baik, itu keutamaan dan perintah-perintah takwa dari Allah. Sekaligus keutamaan sekaligus perintah dari Allah. Sekarang setelah kita terpanggil, tersemangati untuk ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa? Apa hakikat takwa? Takwa itu apa? Apakah sebuah slogan saja? Teriakan-teriakan saja? Takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Ayol ikhwah rahimakumullah. Maka selanjutnya kita ingin membahas dan kita ingin mengkaji apa yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, dan pengalaman-pengalaman para ulama, pemaknaan para ulama tentang kalimat yang sangat agung ini, kalimat yang merupakan sumber kebaikan dunia dan akhirat. Ikhwati fillah, para ulama katakan, kalau kita mengupas Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dari A sampai Z, maka kita akan temukan bahwasanya takwa itu di dalam ayat-ayat Al-Quran tidak keluar dari 3 makna. Sekali lagi, takwa, kalimat takwa di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam kalam Allah Azza wa Jalla, tidak keluar dari 3 makna. Yang pertama yaitu bimana, kata ulama, khasyatullah wal haibah. Yang pertama bimana khasyatullah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Tapi ayatnya ada 2. Dari mana yang kedua makna pertama ini? Makna pertama ini apa? Khasyatullah, yaitu takut kepada Allah. Ayatnya ada 2 jenis. Jenis pertama, kalimat takwa langsung disandarkan kepada Allah. Kalimat takwa langsung disandarkan kepada Allah, lafaz Allah. Banyak dalam Al-Quran. Lihat dalam surat Al-Hasr ayat 18, surat Al-Imran yang sering kita dengar. Allah katakan,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, takutlah kepada Allah. Kalimat takwa disandarkan kepada Allah. Dan ayat-ayat yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kata para ulama, bila kalimat takwa di dalam ayat Al-Qur'an disandarkan langsung kepada Allah, artinya ittaqu sukhtahu wa ghadabah. Takutilah, yaitu kemurkaan dan ancaman Allah. Takutilah kemurkaan dan ancaman Allah. Ya, takutilah Allah Subhanahu wa taala, artinya takutilah kemurkaan, azab dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga akhi senantiasa itu berada di dalam dada kita, dan itu yang menggerakkan kita. Beda akhi, takut sama manusia sama takut sama Allah. Takut sama manusia, semakin takut semakin lari darinya, semakin menjauh. Adapun takut sama Allah, semakin takut semakin mendekat, sujud kepada Allah. Ya tak? Ya, sehingga dadanya diisi dengan rasa takut kepada Allah, sehingga menimbulkan fi'lul awamir wa tarkun nawahi, melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berkenaan dengan khasyah, takut ini juga, ayat yang kedua, ayat takut disandarkan langsung dengan adab. Tadi dengan Allah. Ya, ayat takut disandarkan dengan adab. Lihat dalam surat Al-Imran ayat 131. Ya, wattaqun nar. Apa artinya? Apa artinya? Takuti neraka. Wattaqun nar. Takuti neraka oleh kalian. Takutlah kalian ya akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau kita ya dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam, atau kepada hari di sana yang penuh dengan huru-hara, hari kiamat. Lihat Allah katakan, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada satu hari yang kalian di sana dikembalikan semuanya kepada Allah. Hari kiamat yang isinya penuh dengan huru-hara, hari padang mahsyar, hari penimbangan amal, hari yaitu penerimaan buku catatan amal, hari hisab, dan hari di mana kita harus menyeberangi jembatan yang membentang antara mahsyar sampai surga, di mana di bawah jembatan itu jahannam yang setiap kita pasti akan melewatinya, yang jembatan itu lebih kecil atau lebih halus daripada rambut kita. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut hari itu. Maka ini bermakna takut. Ya, takwa kepada Allah di dalam ayat Al-Qur'an bermakna takut satu, dan terkadang disandarkan dengan nama Allah, terkadang disandarkan dengan adab Allah dalam Al-Qur'an. Yang kedua, makna kedua dalam Al-Qur'an. Ya, makna takwa yang kedua dalam Al-Qur'an bermakna at-ta'ah wal ibadah. Taat dan ibadah. Ya. Takut kalau tadi, yang kedua bermakna taat dan ibadah. Ya. Semakin takwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Ya, semakin getol sungguh-sungguh ibadahnya. Nanti kita akan setelah ini kita sebutkan akan kita sebutkan tingkatan-tingkatan takwa. Karena orang bertakwa pun ada yang masuk neraka. Ya. Tingkatan paling rendah, orang bertakwa diancam neraka. Ada. Ya. Tapi ada orang bertakwa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada pula. Nanti akan ada derajat-derajat. Tinggal kita pilih mau masuk yang mana nih. Ya, gitu. Yang kedua, makna takwa dalam Al-Qur'an at-ta'ah wal ibadah. Di antaranya tafsiran Ibnu Abbas ketika membaca ayat Al-Imran ayat 102. Ya, tafsiran Ibnu Abbas dan muridnya Mujahid
Ketika membaca surat Al-Imran ayat 102, ayat yang tidak asing di telinga kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah katakan, hai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, takwa yang sebenar-benarnya. Apa kata Ibnu Abbas? Atiullaha haqqa ta'atih. Takwalah artinya taatilah dengan sebenar-benar taat. Taat yang sempurna. Kata Mujahid, gurunya, muridnya, wa an yu'ta fala yu'sa. Yaitu kata Ibnu Mujahid, supaya dia ditaati dan dia tidak dimaksiati. Wa ayyudkar fala yunsa, supaya dia diingat terus dan tidak dilupakan. Wa ayyuskar fala yukfar, dan supaya disyukuri dan tidak dikufuri. Nih makna taat yang kedua. Ya, makna takwa yang kedua, taat dan sungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Ya, kata Rasulullah, kata Allah, ya ittaqullaha haqqa tuqatih, nabas atiullaha haqqa ta'atih. Ya, taatlah dengan sebenar-benarnya, ya, dia ditaati, tidak dimaksiati, dia diingat, tidak dilupakan, dan dia disyukuri, tidak dikufuri. Kata Mujahid, ya, radhiyallahu taala anhum. Isi takwa dalam Al-Quran apa? Setelah takut, apa? Taat mutlak, taat yang mutlak, yang sebenar-benarnya kepada Allah. Sami'na. Yang ketiga, makna takwa dalam Al-Quran, kata para ulama, tanzihul qulub minad dunub, berupaya membersihkan hati dari dosa. Takwa mensucikan hati dari dosa-dosa dan dari maksiat. Dan dosa, akhi, terbagi tiga. Pertama, dosa yang paling tinggi, syirku billah azza wajalla, menyekutukan Allah, dosa yang paling besar. Berada di ajaran di agama di dalam agama selain Islam, atau melakukan kesyirikan walaupun dia dalam Islam. Percaya dengan dengan apa? Selain Allah, dengan malaikat, dengan nabi. Apalagi kemarin, ya Allah, tanggal berapa kemarin? Hari Rabu. Masya Allah, kiamat ya. Naudzubillah. Ya, kalender suku Maya kalau nggak saya. Ya, Nabi Allah katakan, yas'alunaka 'anis sa'ah. Ini ngapain juga dimasukin ke televisi segala macam, dikomentari? Enggak usah dikomentari kayak gitu. Ahmadiyah enggak usah dikomentari. Yang kayak gini enggak usah dikomentari. Jelas-jelas jentrek dina Islam. Itu sebuah kesesatan. Ya, Allah katakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka pada bertanya tentang kiamat, kapan terjadinya? Fima anta min dzikra. Engkau tidak akan bisa menyebutkannya, wahai Muhammad. Ila rabbika muntaha. Ya, di sisi Allah ilmu tentang kiamat. Ya Allah, ribut ya. Sampai ada yang sudah siap-siap yang bikin lubang, ngumpet ke mana? Bikin lubang segala macam, ngumpet ke mana? Ya, ayolah ikhwan muka, itulah kejahilan. Ya, naudzubillah. Maka ikhwan, sucikan dari kesyirikan. Dari kedua, pembangkangan terhadap Nabi. Rasulullah SAW menyelisih Rasul, khususnya dalam berta'abbud lillah. Ya, tidak mendatangkan syariat yang tidak pernah didatangkan oleh Nabi SAW. Itu tidak melaksanakan bid'ah dalam agama. Yang terakhir, sucikan hati dari, yaitu maksiat hati, atau maksiat badan, maksiat telinga, maksiat mata. Karena inti maksiat adalah kotornya hati. Bila hati suci, bila hati bersih, insya Allah tidak akan yaitu panggil untuk melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhi, yaitu tiga makna takwa di dalam Al-Quran. Apa pertama? Takut kepada Allah, kepada azab Allah, kepada iqab Allah, kepada ancaman Allah. Masya Allah. Alam kubur bagaimana dahsyatnya. Ketika kita tidur, berbaring di atas ranjang kita, ingat ya Allah, satu saat mau untuk pasti
kita akan berbaring di liang lahat. Sudah siapkah kita berbaring di sana? Kiamat akan datang. Cerita huru-hara itu akan kita alami. Melewati neraka jahanam akan kita alami. Ada surga, ada neraka, itu sebuah kepastian. Ayat ikhwah, na'udzubillah. Kita takut kalau kita terjerumus kepada adab-adab Allah. Itu yang pertama. Sehingga semakin takut, semakin dekat kepada Allah. Semakin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu bermakna at-ta'ah, bertaati Allah Subhanahu wa taala, yaitu sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, mensucikan hati dari noda-noda dosa. Itu makna takwa dalam Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran ya tidak keluar dari tiga ini. Makanya ikhwah, Quran itu membasmi yang tiga ini. Ya, membasmi dan menjelaskan yang tiga perkara ini. Nah, selanjutnya ikhwah, ya, kita akan membaca atau mengetahui komentar para ulama Ahlussunnah tentang makna hakikat takwa, ya, sehingga bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar slogan saja. Ikhwati fillah, Anda bawakan di sini kurang lebih 5, sebagian dari sahabat, sebagian dari tabi'in, dan sebagian dari orang-orang setelahnya. Pertama, salah satu sahabat ditanya Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ditanya ya tentang takwa. Wa su'ila Abu Hurairah anit taqwa. Abu Hurairah pernah ditanya tentang takwa. Qala, dijawab oleh Abu Hurairah, hal akhadta tariqan dha syauq? Ditanya Abu Hurairah, apakah engkau pernah melewati jalan yang banyak durinya? Lewat jalan banyak durinya, entah itu kaca atau duri memang. Bagaimana, apakah engkau pernah lewat jalan yang di sana banyak durinya? Qala na'am, ya, aku pernah melewatinya, jalan yang pernah durinya. Qala kaifa sana'at? Apa yang kau lakukan ketika kau melewati, enggak pakai sendal lagi, ya, jalan yang banyak durinya, apa yang kau lakukan? Qala azaltu anhu au jawaztuhu au qasartu anhu. Aku berhenti, atau aku mundur, atau aku melewatinya. Intinya, aku berusaha untuk tidak tercucuk atau terkena duri itu. Dijawab oleh Bukhari, qala dzaka taqwa. Itulah ketakwaan. Ya. Seseorang ketika menyatakan saya bertakwa kepada Allah, berarti dia dengan kepenuh hati-hatian ketika ada perkara yang akan memberikan duri kepada dia, memberikan mara bahaya kepada dia dunia dan akhirat, khususnya larangan-larangan Allah, kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan dengan berbagai bentuknya, ima dia berhenti atau dia lewati atau dia menjauh darinya, dan dia tidak mencoba-coba untuk ingin nginjak, ya, ingin apa? Menginjak duri tersebut. Coba-coba lah, ya, coba dulu deh, siapa tuh nggak mempan. Nyaho duri, ya, sudah tahu duri, dia sengaja injak, hanya saja durinya enak, ya. Ya, kenapa? Karena huffatin nar bisyahawat, neraka dikelilingi dengan yang enak-enak, ya, manis, memukau pandangan, fata morgana, sementara huffatin nar bil makarim, ya, huffatil jannah bil makarim, ya, surga dikelilingi dengan yang yaitu tidak kita senangi, atau hawa nafsu kita, ya, terkadang susah untuk mendatanginya. Maka ini itulah hakikat takwa. Berarti apa di sini? Menjauhi perkara-perkara yang bisa menusuk kita, menusuk iman kita, yang bisa membawa kebahagiaan, malapetaka bagi kita di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya, ya, perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah, ditatap, ya, tadi Abu Hurairah, sekarang Imam Ahmad. Qala Imam Ahmad, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal istidadu li yaumir rahil wal amalu bit tanzil. Yaitu takut kepada al-jalil Allah. Al-khawfu minal jalil. Takwa isinya yaitu kekuatan rasa takut kepada Allah,
Wal istidad liyaumir rahil. Yang kedua, senantiasa siap-siap untuk hari di mana dia berjalan ke negeri setelah dunia. Maksudnya bersiap-siap untuk akhirat. Yang kedua, bersiap-siap untuk yaitu datang ke negeri akhirat. Baik akhirat sebelumnya yaitu kuburan, alam barzah atau alam ba'dal qiyamah. Dia bersiap, senantiasa bersiap, istidad setiap hari. Siap-siap, siapa tahu di absen hari ini sudah harus masuk. Allahu a'lam. Apalagi sebab-sebab kematian lebih banyak. Gitu? Di zaman Rasul cuma jatuh dari apa? Pohon korma. Sekarang jatuh dari mana? Oh, dari mana-mana. Dulu ketabrak cuma onta doang. Sekarang ketabrak apa? Oh. Dulu penyakit cuma ya paling sekarang penyakit beragam. Asbabul maut lebih banyak ya. Maka istidad, persiapan terus, muhasabah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wal tandur nafs, senantiasa uji, lihat jiwa kalian apa yang telah kalian siapkan untuk hari esok. Esoknya kapan? Ya mungkin besok. Mungkin sebulan lagi, mungkin setahun lagi. Yang pasti setiap kita pakai pasti akan menemuinya. Anak sering kali bertanya, ya, tanya yang sifatnya merapel saja. 100 tahun lagi ada di mana? Untuk Pak. Nah, ibu di belakang 100 tahun. Oh Ustaz, saya mah sudah uisan. Ya, sudah ubanan buru-buru 100 tahun. Wallah. Akhi, setiap kita akan bertemu dengan Allah. Istidad itu takwa. Senantiasa bersiap-siap. Nih, bukan dunia tempat kita. Bukan untuk menumpuk-numpuk harta. Ya, bukan bermewah-mewah dan bermegah-megahan, bukan. Sayang, uang semuanya akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga, wal amalu bitanzil. Ya. Yang ketiga, mengamalkan tanzil. Apa tanzil? Apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Qur'an dan Sunnah. Nih konsekuensinya ketika takut dan dia siap-siap untuk akhirat. Nih konsekuensinya al-amalu mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, Al-Qur'an dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah-perintahnya, larangan-larangannya kita tinggalkan, perintahnya kita lakukan. Baik, yang yaitu 3. Tafsiran Talq bin Habib. Orang tabi'in Talq bin Habib. Kata beliau, "Idza waqa'atil fitnah fadfi'uha." Apabila terjadi fitnah, apa fitnah ini? Bencana. Bisa bencana syahwat. Ya, syahwat dunia, syahwat perut, syahwat mata, syahwat telinga, syahwat wanita, syahwat kemaluan, syahwat harta, syahwat kedudukan, atau bencana syubhat. Fadfi'uha, padamkanlah, siramlah biar padam syahwat itu, fitnah itu, bittaqwa, dengan takwa. Padamkan fitnah itu dengan takwa. Lalu ditanya, wa mat taqwa? Tapi kalau gitu takwa itu apa? Ya, kata Talq tadi, padamkan dengan takwa. Ditanya lagi dia, apa itu takwa? Maka dijawab oleh beliau, dan ini tafsiran yang paling banyak dibawa oleh para ulama, tafsiran Talq bin Habib. Apa katanya? Anta'mala bi ta'atillah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah. Perhatikan ini. Sangat bagus makna takwa ini. Anta'mala bi ta'atillah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah, tapi ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Ini tarju thawab Allah, dan berharap yaitu pahala dari Allah. Ini 3. Dalam mengamalkan, kau mengamalkan perintah Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, dan berharap pahala Allah. Kemudian, wa antatruka ma'siyatallah, dan kau pun meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, takhafu iqaballah, dan takut atas ancaman Allah. Nih ikhwan, makna takwa. Siapa yang
ya mencermati makna ini, mani'un jami'un mani'. Makna yang sangat ya singkat tapi padat. Apa katanya? Kau taat kepada Allah, melakukan perintah-perintahnya, tapi ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Ini sangat penting ini. Di atas cahaya Allah artinya di atas tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Bukan hanya sekedar ketaatan. Ya, yang tadi Anda ceritakan nanti di malam tahun baru ada yang muhasabah, ada yang zikir. Ada yang apa lagi? Ada yang sholat tahajud bersama. Gitu ya. Kita taat, dia melaksanakan taat kepada Allah enggak? Menurut dia melaksanakan taat kepada Allah, tapi bukan ala nurin minallah. Harus di atas cahaya Allah. Apa cahaya Allah? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yaitu pernah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Baik, ala nurin minallah, baik dalam yaitu ibadah, di dalam dakwah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah, semuanya ala nurin minallah. Awas ini Ahlus Sunnah tidak boleh melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan hasil rekayasa sendiri atau ikut-ikutan orang lain yang tidak berdasarkan di atas dalil. Man amila amalan laisa alaihi amruna rad. Siapa yang melaksanakan amalan tidak ada perintahnya dari kami, maka ditolak. Baik, sebaliknya pernah bahula dulu ya, ada keyakinan melihat kemaluan sendiri maksiat. Dan maaf, ketika bergaul dengan istri, melihat kemaluannya, atau istri melihat kemaluan suami, itu maksiat, tidak boleh. Akhirnya dia tinggalkan, takut maksiat. Tapi di atas cahaya tidak. Makanya di sini wa antatruka ma'siyatallah, kau meninggalkan maksiat kepada Allah. Ya, maksiat kepada Allah dan ala nurin minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, takhafu iqaballah, dan kau takut ancaman Allah. Jadi, akhi, inti taat apa sih artinya? Intinya taat kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah karena berharap ridha Allah dan takut atas adab Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan perkara itu di dalam dada kita. Itu yang dimaksud dengan takwa. Ya. Kemudian satu lagi sajalah kalau gitu. Ya. Al-Imam Ibnu Rajab, ya, kata beliau, aslut taqwa, asas takwa, hakikat takwa yang sebenarnya, an yaj'ala bainal abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu, ya, seseorang hamba menjadikan antara dia dan antara azab Allah benteng, membuat benteng antara dia dan azab Allah, membuat pemisah antara dia dengan azab Allah. Ya, sehingga kata beliau kata beliau wa ayyaj'ala bainahu wa baina ma yakhsha min rabbih wa ghadabi wa sukhti, dan menjadikan antara dia dan murka serta marahnya Allah, yaitu benteng antara dia dan murka Allah, sehingga fa fa'ala ta'atahu wa ijtanaba ma'asihi, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Menjadikan benteng antara dia dengan azab Allah dan membuat benteng antara dia dengan apa? Marah dan murkanya Allah. Bikin benteng, jangan sampai Allah marah. Bikin benteng, jangan sampai kita kena azab Allah. Sehingga apa bentengnya? Melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan tadi dalam Al-Quran ada 3, ada berapa? Ada berapa mana? Ada 3. Pertama apa? Takut kepada Allah. Yang kedua, taat dan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, mensucikan hati dari kotoran-kotoran dosa. Itu ya taat kepada Allah. Baik. Selanjutnya, akhir di ujung perjumpaan kita, yaitu ya apa? Ini sudah. Ya, itu tafsiran para ulama. Tidak ada bacakan semuanya karena khawatir waktu kita. Selanjutnya maratibut taqwa, yaitu tingkatan-tingkatan takwa. Ya.
tingkatan takwa. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah bertingkat-tingkat. Dari mulai tingkat rendah sampai tingkat puncak. Namun kalau disimpulkan, ya hanya ada 3 tingkatan. Ya, ada tingkatan paling rendah, tingkatan pertengahan, dan tingkatan paling puncak. Semoga kita termasuk yang paling puncak, paling tinggi takwanya kepada Allah. Baik, tingkatan yang paling rendah, tulis lagi. Yaitu orang-orang yang bertakwa hanya sekedar menjaga diri dari bisa kekal di neraka. Menjaga diri dari kekal di neraka. Takwa yang hanya sekedar menjaga seseorang dari tidak kekal di neraka. Berarti tidak dijamin masuk tidak masuk neraka. Dia masuk neraka tapi tidak kekal. Siapa mereka? Orang-orang yaitu anak orang lagi biar tidak bingung, yaitu takwa yang hanya sekedar menjaga tidak kekal di neraka, tapi tidak menjamin tidak masuk neraka. Siapa mereka? Orang-orang yang hanya berikrar tauhid dan mengakui Rasul. Dia bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Orang-orang yang sekedar bersyahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tapi bersamaan itu dia banyak meninggalkan kewajiban. Ya. Yang wajib-wajib dia tinggalkan dan melakukan yang diharamkan oleh Allah dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, dia bersyahadat. Kurang mana? Islam KTP cenah. Muslim, ya, masuknya ke masjid nggak ke gereja, KTP-nya Islam tapi sholat tilo, tarah sholat, atau sholatnya belang betong gitu, maksiatnya jalan, ibadahnya dia tidak lakukan, apalagi yang boro-boro yang sunnah yang wajib dia tinggalkan, maksiatnya dia lakukan. Maka ayol ikhwah rahimakumullah, ini takwa paling rendah, cuma menyelamatkan dari kekal di neraka. Ya, dan kelompok ini tidak bisa disebut orang bertakwa secara mutlak. Ya, dan nanti di akhirat orang seperti ini terancam neraka dan berhak mendapat iqab Allah bila tidak dapat ampunan Allah. Tapi kalau dapat ampunan Allah, insya Allah dia diampuni, karena dia sudah punya modal apa? Dia tidak syirik. Dia bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah wa yaghfiru ma innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia bertauhid kepada Allah dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Ya, kalau Allah kehendaki dia akan diadab, maka diadab sesuai dengan dosanya. Kalau Allah kehendaki Allah ampuni, dia akan diampuni. Ya, dan dua-duanya ada ceritanya. Ada cerita nanti di akhirat apa? Ada sungai kehidupan. Apa sungai kehidupan? Buat nyelupin orang-orang yang sudah hitam jadi arang. Belum masuk surga, sebelum masuk surga dicelupin dulu di Nahrul Haya. Kata Nabi SAW, akhriju, keluarkan minan nar, ya, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Orang-orang yang di dadanya ada sebiji dzarrah dari iman. Man qala la ilaha illallah, dikeluarkan dari neraka. Sudah irang jadi arang. Ya, lalu dimasukkan ke dalam Nahrul Haya, yang kemudian dia dicabut diangkat dari sungai kehidupan itu sudah dalam keadaan putih dan kembali baik dan dimasukkan dalam surga Allah, dicuci oleh Allah SWT. Ya, waliyadzubillah. Tapi juga ada kabar gembira. Ya, bagi mereka supaya mereka tidak putus asa kembali kepada Allah, ada hadis bitokoh, hadis kartu. Ya, yang dia punya 99 buku catatan keburukan, yang satu bukunya searah mata memandang. Lalu kata dia,
Ya, ketika ditanya oleh Allah, apakah kau ada harapan masuk surga? Tidak, sudah nyerah saja. Ya, lalu kata Allah, kau tidak akan dizalimi. Dicabutlah satu kartu bertuliskan la ilaha illallah. Kata dia, ya Allah, apa gunanya kartu kecil ini dibanding dengan buku catatan amalku yang sangat amal keburukanku yang sangat banyak. Kata Allah, kau tidak akan dizalimi. Ditimbang malat bihinna la ilallah, lebih berat la ilaha illallah. Ya bna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, bila kau datang kepadaku dengan segumpal bumi dosa, summa lakitani, kemudian kau bertemu denganku, lam tusyrik bi syai'a, tidak pernah menyekutukan aku, tapi tidak pernah berbuat syirik. Ya, tidak pernah berdukun, tidak pernah percaya dengan jimat, dengan wafak, tidak pernah manggil-manggil nama selain Allah, apalagi percaya dengan tuhan-tuhan selain Allah, maka aku akan datangkan segumpal yang sama ampunan. Ini takwa yang paling rendah, orang yang dia mentauhidkan Allah dan mempercayai Rasul, tapi tidak menjadikan dia meninggalkan yang haram dan yaitu melaksanakan yang wajib. Itu yang pertama. Itu yang paling rendah. Yang kedua tadi, takwa tingkatan paling yang kedua, ini lebih atas lagi dan ini lebih baik dan ada jaminan keselamatan bagi mereka. Cuma nggak sempurna. Apa itu? Wa may yattaqil kufra wal kaba'ir minad dunub. Orang-orang yang menjauhkan diri dari kekufuran dan dosa-dosa besar, ya, menjauhkan diri dari kekufuran dan dosa-dosa besar, dan senantiasa dawam melakukan ketaatan kepada Allah, ya, melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Sekali lagi, orang-orang yang senantiasa menjauhkan dari kekufuran dan dosa-dosa besar dan melaksanakan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Hanya saja kelompok kedua ini tidak meninggalkan dosa-dosa kecil. Yang makruh-makruh, yang kecil-kecil dia tidak tinggalkan. Dan tidak menyempurnakan dengan yang sunnah. Dia cuma yang wajib doang. Sholat yang wajib doang, puasa yang wajib saja, haji yang wajib saja, umroh yang wajib saja, yang wajib-wajib saja. Yang sunnahnya dia jarang lakoni. Ya, kemudian dosa pun yang gede-gede aja, yang kecil-kecil biasa. Ya, dia lakoni. Yang makruh-makruh dia lakoni. Tinggalkan yang dosa-dosa besar, ya, dan melaksanakan yang wajib-wajib saja. Setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ayyuhal ikhwah, kata para ulama, orang ini lebih dekat kepada keselamatan, hanya tidak sempurna. Hanya tidak sempurna, ya, karena Rasulullah Subhanahu wa taala ya katakan dalam surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, siapa yang menjauhi dosa-dosa besar yang kami larang, nukafir anhu sayyi'ati, akan kami ampuni dosa-dosanya, wa nudkhilhu madkhalan karima, dimasukkan dia ke dalam, ya, tempat masuk yang sangat mulia, ya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Akhi, ini derajat yang kedua. Ya, dosa kecil jalan. Ya, yang sunnah, sesempatnya aja. Enggak sungguh-sungguh melaksanakan sunnah. Tahajudnya ya kalau pas bangun. Duhanya kalau pas keburu aja. Ya, Senin Kemisnya ya. Lewat gitu ya. Yang sunnah sedikirnya ya kalau ada sholat aja. Setelah itu lupa. Ya, kurang yang sunnah-sunnahnya, yang makruh-makruhnya, dosa-dosa kecil dia lakukan. Ini derajat takwa yang kedua. Ya, dan ini lebih baik lah, mending daripada yang pertama. Tapi yang ketiga, ini yang lebih tinggi dan ini yang tertinggi derajat takwa, yaitu kata ulama, setelah dia meninggalkan yang haram, melaksanakan yang wajib-wajib, dia pun bersungguh-sungguh menjauhi dirinya dari dosa-dosa kecil dan sungguh-sungguh melaksanakan yang sunnah-sunnah, bahkan terkadang meninggalkan yang boleh, takut tidak boleh. Maksudnya yang syubhat. Ya. Bahkan dia meninggalkan yang boleh, tapi dia tinggalkan takut ini enggak boleh. Yang enggak jelas dia tinggalkan, takut tidak boleh. Nah, ini derajat paling tinggi. Dikasih makanan di hari Natal. Kumaha? Catat. Naam, lihat makanannya. Makanan halal apa haram? Satu dulu.
Kalau makanannya halal, maka hukum asalnya halal. Ya, hukum asalnya halal. Kalau kita yakin itu halal, ya. Baik, tinggal ya kita melihat. Jadi hukum asalnya halal, kita tidak haramkan karena tidak boleh mengharamkan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi ahlul kitab, sesembelihannya pun halal. Nyembelih ya, kerbau, sapi halal. Ya, wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum. Makanan ahlul kitab halal buat kalian. Halal, ya. Nah, maka hanya saja ya setelah kita halalkan, lihat apakah ada misi di belakang itu. Ya, seakan-akan sehingga kita dianggap bergembira dengan acara mereka atau tidak. Kalau ada misi dan seakan-akan kita bergembira dengan mereka, maka tidak kita tolak. Bukan dalam rangka mengharamkan makanannya, ya, tapi tetap hukumnya halal. Tapi kalau misalkan hanya sekedar dia kepada tetangga baik, kita ngasih kue Cina dan sebagainya kepada kita, maka halal untuk dimakan ketika tidak ada dampak apapun terhadap akidah kita dan terhadap yaitu keislaman kita. Nah, wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam. Apa ikhwah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya dari ana dan dari syaitan, itu istighfar kepada Allah. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.